Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 78, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Bimo yang kuat langsung menarik Ariel ke bank, dan Ariel juga sangat senang dan jelas mentransfer 200 juta. Melihat Bimo memegang kartu bank di tangannya, dengan senyum tak terkendali di wajahnya, Ariel tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, dia juga bos Bandung sebelumnya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti seseorang yang belum pernah melihat dunia? Bimo, aku benar-benar ragu apakah kamu dulu memiliki nama palsu, dan hanya dengan sejumlah 200 juta sangat membuatmu bahagia. Kata Ariel. Mulut Bimo membuat suara. Dengan menghina berkata, bagaimana bisa kamu orang kaya tahu penderitaan orang? Berapa banyak orang yang belum pernah melihat 200 juta orang dalam hidup mereka, walaupun mereka kerja keras, banting tulang, sulit untuk mendapatkan uang 200 juta ini. Bimo benar, dan Ariel tidak bisa membantahnya. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa Wahyudi mengirim seseorang untuk menyelidikimu. Selama ini, kamu sebaiknya tetap tidak menonjolkan diri dan agar Wahyudi bingung. Jika kamu ketahuan olehnya, bahwa kamu juga seorang anak bos besar, dan tidak mau membantunya, dia sangat mungkin menyerangmu, ataupun membunuhmu. Bimo mengingatkan Ariel. Jangan khawatir, dia tidak dapat menemukan saya, kata Ariel sambil tersenyum. Kenapa? Bimo bertanya aneh, lalu tiba-tiba menyadari, sambil tersenyum, kamu harus ke Cloud City, nama yang tidak terpandang. Saya ragu siapa yang akan menanyaimu. Kamu bisa menyamar benar-benar tak terkalahkan, orang yang sangat berguna, kamu dapat menemukan cara untuk menang. Ariel berkata dengan sungguh-sungguh, dengan keahliannya. Diperkirakan akan sulit untuk menemukan tempat seperti Bandung, untuk tempat sendiri, yang dapat banyak membantu. Saya akan memeriksanya, tetapi kamu mengejutkan saya. Orang di sana sangat kuat, tetapi saya mendengar bahwa Rian tidak pernah hilang, kata Bimo. Dia belum kalah sekarang. Jika dia benar-benar bertarung dengan ceroboh, aku akan mati dengan menyedihkan, kata Ariel. Bagaimana dengan dia? Bimo berkata dengan rasa ingin tahu. Ariel sudah lama diam, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak bagus. Bimo mengangkat alisnya, ini tidak mudah, bagaimanapun, itu adalah Master Rian. Kembali ke perusahaan, rasa malu sebelumnya telah banyak berkurang. Kauri sibuk memilah banyak dokumen, yang semuanya perlu dilakukan olehnya secara pribadi. Dia tidak ingin ada kecelakaan dalam proyek. Aku akan pergi ke rumah nenek malam ini. Kauri melihat Ariel kembali. Ada apa? Ariel bertanya dengan bingung. Kecuali hari keluarga setiap bulan, biasanya karena keadaan khusus. Hari ini sangat mendesak, sangat mungkin terjadi sesuatu. Saya tidak tahu terlalu banyak, tapi saya kira itu mungkin terkait dengan perusahaan, kata Kauri. Perusahaan? Ada masalah apa lagi? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Kerja sama dalam proyek Kota Barat sangat sulit bagi keluarga Wijaya. Dana tidak dapat dikembalikan, tetapi bahan bangunan harus terus ditransfer. Saya sudah lama berharap bahwa keluarga Wijaya akan kesulitan keuangan, tetapi saya tidak menyangka itu akan lebih cepat. Kauri menghela nafas dan berkata. Ariel mengangguk, kemampuan keluarga Wijaya untuk mengatasi seluruh proyek barat kota memang agak melenceng. Sepertinya kita harus mengumpulkan semua dana, tapi ini bukan solusi jangka panjang, kata Ariel. Ya, jadi keluarga Wijaya sekarang menghadapi masalah besar, dan saya tidak tahu bagaimana nenek akan menyelesaikannya. Setelah selesai bekerja, Kauri mengemudi dan membawa Ariel langsung ke villa keluarga Wijaya.
Wanita tua itu menunggu di ruang tamu lebih awal hari ini, tanpa pamer sebelumnya. Setelah kerabat keluarga Wijaya semua tiba, wanita tua itu berkata, perusahaan telah mengosongkan buku-bukunya untuk menangani proyek global. Saya mengundang kalian hari ini untuk membuat saran untuk keluarga Wijaya. Ketika menyangkut uang, kerabat keluarga Wijaya terdiam, baik bagi mereka untuk menghasilkan uang di perusahaan, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk membayar perusahaan dari kantong mereka sendiri. Nenek, untuk menangani proyek global, dia hanya dapat menemukan cara untuk menemukan pinjaman bank, kata Andika. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah berbicara dengan seseorang, tetapi tidak ada bank yang mau meminjamkan perusahaan kita. Saya menduga ada seseorang berada di tengah-tengah masalah ini. Proyek global adalah bagian besar dari keuntungan. Ada banyak perusahaan di Bandung yang lebih memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan LKK Teknoscience daripada keluarga Wijaya. Adalah normal bagi seseorang untuk dengan sengaja menghalangi perusahaan kita. Persaingan komersial tidak pernah kekurangan diam-diam berbahaya dan licik, perang tanpa asap, dan di sana pasti akan menjadi taktik intrik. Jika pinjaman bank tidak berhasil, apa yang harus kita lakukan? Andika berkata, saya pikir ada di antara kalian bisa menjual semua rumah, menyadari properti yang berharga. Bantu keluarga Wijaya mengatasi kesulitan ini, kata wanita tua itu. Rumah dijual tunai, bukankah ini membuat mereka kehilangan tempat tinggal? Kerabat keluarga Wijaya tidak akan pernah menggunakan kepentingan mereka sendiri untuk membantu keluarga Wijaya mengisi lubang, dan akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun untuk menunggu sampai dana untuk proyek global dikembalikan. Mereka tidak ingin hidup susah. Bu, bagaimana ini bisa dilakukan? Setelah menjual rumah, di mana kita tinggal? Kata Martin, tidak bisakah kamu menyewa rumah sementara? Kamu merasa dirugikan, kata wanita tua itu tajam. Tetapi bahkan jika kamu menjual rumah itu, paling harganya hanya sedikit, tidak ada gunanya sama sekali, kata Martin. Pada saat ini, Sofia berdiri dan menatap Kauri dan berkata, Nenek, kita sebenarnya tidak perlu menjual rumah. Selama Kauri mau menjual villa di lereng gunung, uang itu bernilai bagi kita semua, menjual rumah itu. Ya, nilai villa di lereng gunung. Itu yang terbesar. Apa gunanya bagi kita? Dan Kauri adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek global, dia tidak akan mau. Kauri, saya pikir proposal ini layak, kamu harus menjual villa sesegera mungkin, itu. Ujung tombak langsung menunjuk Kauri, semua orang mengandalkan Kauri menjual villa, menghindari mereka tidak mengalami lompatan bencana. Kauri tidak pernah menyangka bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini. Villa Mountainside bukanlah uang keluarga Wijaya, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menjualnya. Kauri, uang untuk membeli villa diserahkan kepadamu oleh kakek. Sekarang digunakan untuk membantu perusahaan mengatasi kesulitan. Apakah kamu tidak setuju? Sofia cukup bangga dengan sarannya. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk membiarkan Kauri keluar dari villa di lereng gunung itu. Lina secara alami tidak setuju di dalam hatinya, tetapi di depan wanita tua itu, dia tidak berani lancang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ariel. Apakah dia akan punya solusi? Wanita tua itu tahu lamaran Kauri tidak adil, mungkin untuk membuat hatiku merasa lebih baik Kauri. Dia berkata, keluarga Wibowo terakhir mengirim mahar, dan aku berniat dia akan datang untuk membantu perusahaan kita. Kata-kata wanita tua sebelum dia selesai berbicara, Sofia menolak untuk setuju dan berkata, Nenek, itu urusanku. Jika kamu memberitahu keluarga Wibowo, bagaimana jika dia tidak bahagia, aku tidak akan setuju. Apakah Anda begitu yakin bahwa keluarga Wibowo mengejar kamu? Wanita tua itu berkata dengan dingin. Tentu saja, selain aku, siapa yang memenuhi syarat untuk keluarga Wijaya? Apakah mereka cantik sepertiku? Sofia berkata tanpa ragu. Faktanya, wanita tua itu percaya dalam hatinya bahwa mahar ini untuk Sofia.
Para junior keluarga Wibowo lainnya tidak cantik. Pihak lain sangat kaya dan memberikan mahar yang begitu berat. Bagaimana itu bisa dilakukan tanpa kecantikan? Sofia, villa saya bisa kamu bilang jual, tetapi nenek mau jual mahar kamu mau. Apa alasannya? Kata Kauri. Sofia tidak berharap Kauri akan mengambil kesempatan, bahkan dia sendiri jatuh. Saya mengatakan tidak ada. Siapa saja yang berani menjual mas kawin saya akan selamanya membencinya. Apakah saya tidak berguna bagimu, kata wanita tua itu. Ini masalah kepentingan pribadi, Sofia tidak peduli ide siapa itu. Nenek, ini kesempatanku untuk menikahi keluarga kaya. Jika kamu menjual hadiah pertunanganku, bagaimana jika dia tidak bahagia dan tidak muncul lagi? Apakah kamu akan menghancurkanku? Villa Kauri adalah uang yang ditinggalkan oleh kakek, itu tidak apa-apa kalau dijual, kata Sofia. Lina menyesal mengarang cerita ini saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi subjek Sofia. Kemudian villa mewah itu tidak bertahan selama beberapa hari. Jika benar-benar dijual, di mana mereka tinggal? Lina tidak sabar untuk menjual rumah tua itu demi uang, tidak ada villa di lereng gunung, bahkan rumah. Ya, benar kata Sofia untuk menjual rumah itu. Nenek, biarkan dia menjualnya. Bu, uang itu seharusnya milik keluarga Wijaya. Kakek memberikannya kepada mereka tanpa memberitahumu. Sekarang tidak terlalu sulit bagi mereka untuk meludah. Kauri, keluarga Wijaya sekarang dalam kesulitan, dan kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek global. Bukankah seharusnya Anda membantu keluarga Wijaya keluar dari kesulitan? Bersambung.